Selamat datang di channel Otamega TV. Setelah sekian lama admin tidak update video terbaru, mulai hari ini admin akan kembali membuatnya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya yang berjudul God Tree. Di awal cerita, di tengah hutan belantara di daratan Cina, tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata. Cahaya itu berasal dari sebuah pohon willow, namun pohon tersebut terlihat cukup aneh, di mana pohon tersebut memiliki sebuah benda seperti orb yang memiliki sepasang bola mata. Rupanya pohon willow itu adalah wadah dari seorang pria yang bereinkarnasi menjadi pohon tersebut. Pria itu bernama Yu Jiu, tokoh utama cerita ini. Ketika Yu Jiu membuka matanya sudah berada di tempat yang asing, dia sangat panik. Tidak hanya itu, dia juga sangat kaget bukan main melihat tubuhnya memiliki daun dan cabang yang menjuntai-juntai. Menghadapi kondisi yang gak masuk akal itu, Yu Jiu berpikir saat ini dirinya pasti sedang berada di alam mimpi. Jadi Yu Jiu pun memutuskan untuk memejamkan matanya untuk tidur dan berharap ia segera terbangun dari mimpi anehnya itu. Namun setelah beberapa jam berlalu, ketika membuka matanya, kondisinya tidak ada yang berubah sedikit pun. Masih berada di tengah hutan dan bertubuh pohon willow. Mau tak mau, pada akhirnya Yu Jiu hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang sekarang. Walaupun ia nggak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dia pun mencoba mengingat apa yang dilakukannya sebelum menjadi pohon. Gak lama dia pun teringat, saat itu dirinya sedang meminum sebotol air lalu tersedak. Jadi Yu Jiu pun menyimpulkan dirinya telah mati dan terisekai ke dunia lain. Dia pun sangat kesal kenapa dia terlahir kembali sebagai pohon. Biasanya yang terisekai ke dunia lain, ia akan terlahir kembali sebagai pria tampan yang dikelilingi cewek cantik. Dia pun terus mengumpat sambil memikirkan kesalahan apa yang dia perbuat. Masa iya, gara-gara sebotol minuman saja ia harus berakhir menjadi sebuah pohon. Ketika Yu Jiu berpikir dengan keras memikirkan apa yang terjadi pada kehidupannya ini, tiba-tiba dia terdiam tak menyangka. Dirinya sekarang yang hidup sebagai pohon memiliki daya pandangan yang cukup luas, yang mana Yu Jiu bisa mengetahui saat ini berada di sebuah ngarai yang diapit kedua tebing yang cukup tinggi. Dan dia juga menyadari cabang-cabang yang menjuntai yang dimilikinya itu bisa dibilang sebagai pengganti tangan. Tapi sayangnya dari ke-50 cabang itu hanya satu cabang yang bisa digunakan. Tak berselang lama, terlihat sebuah pesawat melintas di area sana. Yu Jiu mengkoreksi pemikiran sebelumnya. Dia tidak berpindah ke dunia lain, tapi dia hidup di era sama saat masih menjadi seorang manusia. Namun Yu Jiu langsung tersadar kalau dunia yang sekarang telah berubah, di mana ketika Yu Jiu membunuh dua lebah yang terus mengganggunya, muncul notifikasi di depannya yang mengatakan Yu Jiu memperoleh 0,2 poin evolusi. Disusul muncul layar status tentang identitasnya. Di sana dijelaskan Yu Jiu spesies pohon mutasi yang memiliki masa hidup sampai 20 tahun. Dan tubuh pohonnya memiliki efek pasif, yaitu mendapatkan 0,1 poin evolusi dari sinar matahari setiap harinya. Lalu sistem bertanya apakah Yu Jiu ingin menggunakan poin evolusi yang baru saja didapatkan. Sistem juga menjelaskan, dengan 0,1 poin evolusi, Yu Jiu bisa memperkuat cabang pohonnya. Sadar akan bahaya di mana-mana, tanpa pikir panjang lagi, Yu Jiu langsung menggunakan poin evolusi untuk memperkuat bagian cabangnya. Dengan begitu, kini dia bisa menggerakkan 3 cabang pohonnya. Yu Jiu girang bukan main dengan sistem yang dimilikinya. Dia sekarang tidak terlalu khawatir lagi dengan kehidupannya sebagai pohon willow. Sarang lebah tak jauh dari sana pun menjadi sasaran pertamanya untuk memperoleh poin evolusi. Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu. Dengan poin evolusi yang telah dikumpulkan selama ini, Yu Jiu sudah memperkuat semua cabang yang dimilikinya. Walaupun baru 1 kali penguatan, dengan menggabungkan semua cabang pohonnya, Yu Jiu bisa menghancurkan bongkahan batu besar hanya dari gelombang udaranya saja. Dengan kekuatan sebesar itu, cabang-cabang tersebut bisa menjadi senjata andalan Yu Jiu. Yu Jiu bertekad dengan bantuan sistem harap suatu hari nanti tubuh pohonnya akan terus berkembang seperti pohon dunia atau God Tree. Beberapa hari kemudian, Yu Jiu yang sedang menikmati kehidupan santainya sebagai pohon mutasi terganggu oleh suara berisik dari atas dahan pohonnya. Suara itu berasal dari suara anak burung elang peregrine yang bersarang di salah satu dahan pohonnya tanpa Yu Jiu sadari. Yu Jiu baru mengetahui keberadaan mereka yaitu di hari sebelumnya ketika dirinya mematahkan beberapa dahannya yang menghalangi sinar matahari untuk mendapatkan poin evolusi. Jadi dia memutuskan memelihara anak burung itu yang ditinggal mati oleh induknya untuk dijinakan. Walaupun elang peregrine dewasa hanya sampai berukuran 50 cm, tapi kecepatan serangannya bukan main, yaitu mencapai 200 sampai 360 km per jam. Elang peregrine sangat cocok untuk kekuatan tempur di udara.
Di sisi lain, terlihat serigala badai sedang berburu untuk memperkuat kelompok mereka dan juga memperluas wilayah kekuasaannya. Sementara itu, di wilayah lainnya, semut terbang berukuran besar bergerak secara bersama, seperti akan pergi berperang. Dan juga di wilayah lainnya, terlihat ular berkepala kapak terus bergerak masuk ke dalam hutan, menghancurkan semua yang dilewatinya. Terkadang dia berhenti untuk memperhatikan ke segala arah, seakan-akan ada yang sedang diincarnya. Kembali ke Eugeo, terlihat dia sedang berburu kelinci untuk mendapatkan poin evolusi. Sedikit penjelasan, jumlah poin evolusi yang didapatkan Eugeo tergantung level makhluk yang diburunya. Setelah itu, mayat kelinci itu dijadikan santapan burung peregrine peliharanya. Gak berselang lama, muncul notifikasi yang mengatakan Eugeo mendapatkan 0,1 poin evolusi dari sinar matahari. Dengan poin evolusi yang didapatkan dari kelinci tadi, akhirnya poin evolusi Eugeo mencapai 1 poin evolusi. Dengan 1 poin evolusi, Eugeo bisa memperkuat bagian akarnya. Eugeo yang penasaran bakalan seperti apa setelah diperkuat, tanpa pikir panjang lagi, Eugeo langsung menggunakan semua poin evolusi untuk memperkuat satu akarnya. Gak berselang lama, salah satu akarnya bertambah panjang, bergerak meliuk-meliuk menghancurkan area tanah di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, Eugeo berteriak sangat kuat, merasakan sakit yang luar biasa, hingga keringat sebesar jagung bercucuran. Selesai diperkuat, akar tersebut berubah warna, sehingga terlihat kuat dan kokoh. Namun akar tersebut bisa bergerak sangat fleksibel. Bisa menggerakkan ke-50 cabang dan satu akarnya dengan bebas, membuat dalam benak Eugeo bertanya, apakah dirinya bisa bergerak bebas berpindah tempat. Tapi ketika Eugeo langsung mencoba menggerakkan ke-9 akarnya untuk berpindah tempat, Eugeo langsung berteriak sangat kuat. Ia sangat kesakitan, bahkan rasa sakitnya itu jauh lebih sakit ketika satu akarnya diperkuat. Rasa sakit itu disebabkan Eugeo memaksakan menggerakkan ke-8 akarnya yang belum diperkuat. Sadar akan itu dan sadar akar adalah jantung bagi sebuah pohon, Eugeo pun memasukkan kembali akarnya ke dalam tanah. Gak berselang lama, tiba-tiba saja Eugeo dikejutkan oleh suara yang berasal gak jauh darinya. Spontan Eugeo langsung mengaktifkan mode bertempur, berjaga-jaga jikalau yang berada di semak-semak itu adalah musuh. Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan sama sekali. Eugeo pun memutuskan untuk memeriksanya. Ternyata di sana ada seekor rubah merah yang sedang sekarat dengan luka yang menghitam di bagian tubuhnya. Melihat itu, Eugeo yakin luka menghitam itu disebabkan oleh racun. Dan dia bilang, rubah ini bisa menjadi poin evolusiku, tapi aku nggak bisa memberikan tubuhnya menjadi makanan peregrine muda. Baru aja Eugeo bilang seperti itu, notifikasi muncul dan bilang, cabang Anda memiliki cairan yang bernama Lab Essence yang memiliki kemampuan mendetoksifikasi racun, menyembuhkan luka, dan memulihkan energi. Setelah Lab Essence digunakan, cabang tersebut akan kehilangan efek penguatan, tapi bukan berarti akar tersebut akan kehilangan kemampuan untuk selamanya. Cukup dengan 0,1 poin evolusi, akar tersebut bisa kembali ke mode penguatan lagi. Jadi Eugeo pun tanpa ragu lagi meneteskan cairan Lab Essence ke luka si Red Fox. Tujuan Eugeo memberikan Lab Essence adalah mendapatkan daging segar untuk burung peregrine. Dalam sekejap mata, setelah diteteskan racunnya menghilang, begitu juga dengan lukanya langsung sembuh tanpa bekas luka sedikit pun. Lalu tiba-tiba saja Red Fox mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Bersamaan dengan itu muncul notifikasi yang mengatakan, karena mengkonsumsi cairan cabang, Red Fox telah berevolusi. Kini terlihat ukuran Red Fox jauh lebih besar dari sebelumnya. Ekornya pun nampak seperti api yang berkobar dan juga memiliki kemampuan spesial yaitu pesona mata. Dilihat dari tatapan Red Fox kepada Eugeo, ia tidak ada niatan permusuhan, sehingga Eugeo pun mengurungkan niatnya membunuh si Red Fox. Lalu tiba-tiba saja Eugeo bisa melihat status window milik Red Fox. Tapi di sini yang membuat Eugeo sedikit terkejut, Red Fox memiliki level yang berada di level beginner stage 4. Eugeo yang penasaran apakah dirinya juga memiliki level, segera membuka window statusnya. Di sana terlihat Eugeo juga memiliki level yang sudah berada di beginner stage 9. Eugeo sendiri nggak mengetahuinya kapan dia memiliki level, sebab selama ini dia gak pernah membuka status window miliknya. Namun yang pasti level miliknya lebih tinggi dari Red Fox. Dan dengan kejadian ini, Eugeo bisa mengetahui kemampuan Lab Essence dari cabangnya. Dan yang paling penting, sekarang Eugeo bisa mengetahui jarak kekuatan antara dirinya dan musuhnya dengan melihat status window milik musuhnya. Dengan adanya level, Eugeo berpikir dengan terus menaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi lagi, dirinya memiliki progres menjadi dewa di dunia ini. Mengingat kejadian sebelumnya, Eugeo bertanya kepada Red Fox apa yang terjadi dengannya sampai terluka parah seperti itu. Namun Red Fox yang menyadari ada seseorang yang mendekat ke sana,
segera pergi tanpa menghiraukan pertanyaan Yujiu. Gak berselang lama terlihat dua orang cewek cantik berjalan ke arah Yujiu. Mereka berasal dari sebuah desa yang gak jauh dari hutan tempat Yujiu berada. Melihat mereka mendatanginya, Yujiu langsung bersikap seperti pohon pada umumnya. Ternyata mereka datang ke sana untuk berdoa untuk ayah mereka yang telah lama meninggal dan dikubur di bawah pohon willow atau Yujiu. Si kakak bernama He Xiaoqing dan si adik yang bernama He Xiaoling. Selesai berdoa sebelum pulang mereka bilang, "Lain kali kami akan berkunjung kembali." Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Di ngarai ini yang terlihat damai namun menyimpan beragam bahaya yang tersembunyi. Seperti saat ini, di udara terlihat satu burung raksasa diserang gerombolan burung lainnya yang ukurannya lebih kecil darinya. Namun burung itu tidak terluka sedikit pun. Burung itu adalah Golden Eagle yang memiliki kemampuan bawaan di antaranya. Teriakan yang bisa memecahkan gendang telinga dan cakar yang tajam yang bisa dengan mudah mencabik-cabik musuhnya. Ternyata burung yang menyerangnya itu adalah Peregrine Falcon yang sudah tumbuh menjadi dewasa, berada di level Beginner Stage 3. Golden Eagle menyerang Peregrine Falcon dengan gelombang teriakannya untuk menjauhkan darinya. Di momen itu, Red Fox melompat ke udara di belakang Golden Eagle berniat menyerangnya secara diam-diam. Tapi sayangnya Golden Eagle menyadarinya, dia berbalik mencengkram tubuh Red Fox. Lalu dengan kecepatan yang sungguh luar biasa, melesat menghantamkan Red Fox ke tanah sangat kuat. Red Fox pun benar-benar tak berdaya, terkapar di tanah. Dari kepalanya pun darah terus mengucur deras, tapi dia nggak mati. Ketika Golden Eagle akan menghabisi Red Fox, tiba-tiba dia terdiam berhenti, begitu merasakan hawa niat membunuh yang sangat kuat. Hawa niat membunuh itu berasal dari Yujiu yang melihat Red Fox dalam bahaya. Bukannya segera pergi, Golden Eagle malahan berniat menyerang Yujiu. Tapi Golden Eagle lebih dulu terkena serangan Yujiu yang sangat kuat hingga mati hanya dalam satu serangan. Selama 1 minggu, Golden Eagle selalu berterbangan di langit. Mungkin dia terpancing ke sini karena merasakan aura Yujiu. Golden Eagle level Beginner Stage 7 aja cukup merepotkan. Bagaimana jika musuh yang datang levelnya sama denganku atau lebih tinggi lagi? Pastinya aku akan kehilangan nyawaku. Aku harus menjadi jauh lebih kuat lagi, ucap Yujiu dalam hati. Setelah itu, sebagai ucapan terima kasih telah membantu mengalahkan Golden Eagle, Yujiu memberikan Lab Essence kepada mereka semuanya. Namun di saat itu pula, tanpa Yujiu sadari, sebuah serangan besar melesat ke arahnya. Saking kuatnya serangan itu, sebuah ledakan besar pun terjadi. Debu-debu terhempas ke udara dan menutupi ngarai tersebut. Setelah debu-debu yang menghalangi pandangan mata menghilang tertiup angin, di sana terlihat Yujiu sangat kacau. Dia memang bisa menghindari maut karena di detik-detik terakhirnya dia menyadari serangan tersebut. Dengan sigap Yujiu melindungi diri dengan akarnya. Tapi Yujiu harus kehilangan 26 cabang dan akarnya itu. Yujiu benar-benar gak habis pikir bagaimana bisa dia gak menyadari kedatangan bis sebesar itu. Tidak, bukannya aku tidak menyadarinya, bantah Yujiu dalam hati. Untuk memastikan kebenaran seperti yang dipikirkannya, Yujiu meminta sistem untuk menampilkan status window milik bis sebesar itu. Dan benar aja, seperti yang Yujiu pikirkan, bis yang bernama War X Snake ini memiliki bakat bawaan untuk menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Yang paling membuat Yujiu terkejut, dia memiliki level yang sama dengannya, dan juga War X Snake berekor kapak merupakan musuh alami Yujiu yang merupakan spesies bis pohon. Sial, ini sangat merepotkan. Kenapa bajingan seperti ini muncul sekarang? Kata Yujiu dalam hati kesal, karena belum lama ini hidup sebagai pohon malah langsung bertemu musuh alaminya. Sementara itu, Red Fox terlihat sangat marah melihat War X Snake. Red Fox marah bukan karena Yujiu diserang, tapi Red Fox marah karena War X Snake adalah yang membuatnya terluka pada waktu itu. Sama seperti Golden Eagle, War X Snake datang ke tempat ini karena merasakan aura Yujiu yang tersebar ke seluruh hutan. Dan secara insting dia tahu tumbuhan yang bisa mempercepat pertumbuhannya. Setelah memakan cabang-cabang itu, War X Snake terlihat sangat bergairah merasakan Lab Essence dari cabang-cabang itu. Membuat War X Snake gak sabaran, dia langsung melesat kembali menyerang Yujiu untuk mendapatkan Lab Essence yang tersisa. Lihat itu, Yujiu meminta Red Fox dan Peregrine untuk menjauh, karena jika mereka terkena serangan War X Snake, mereka bisa langsung mati dalam satu serangan. Serangan War X Snake membuat ledakan yang sangat besar dan juga area sana berguncang sangat hebat. Namun mata War X Snake terbuka sangat lebar. Dia gak menyangka serangannya dihentikan oleh Yujiu. Yujiu bisa menghentikan serangan War X Snake dengan menggunakan dua akarnya yang telah diperkuat. Lalu mendorong War X Snake sekuat tenaga untuk menjauhkannya. Karena serangan kepalanya gak berhasil,
War X-Snake langsung melancarkan serangan dengan kapak di ekornya. Di waktu yang sama, Eugeo memperkuat satu akarnya lagi dan langsung menghentikan serangan War X-Snake dengan melilitkan ekornya. Tidak hanya itu, dua ekor lainnya mengikat leher dan tubuh War X-Snake sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Gak ingin kehilangan momentum terbaik untuk melancarkan serangan balik, Eugeo menggunakan poin evolusi untuk memperkuat semua akarnya secara bersamaan. Setelah itu, dengan menggabungkan keenam akarnya, Eugeo sekuat tenaga menyerang bagian perut War X-Snake. Alhasil, War X-Snake terhempas jauh ke belakang dengan mulut terbuka lebar, memuntahkan banyak darah. Tapi sayangnya, serangan terkuat Eugeo hanya meninggalkan retakan kecil saja. Walaupun luka kecil itu, tapi sepertinya luka dalamnya lumayan parah. Terlihat dari darah yang terus mengalir dari mulutnya. Jadi War X-Snake memutuskan gak melanjutkan pertempuran ini. Dia segera pergi dari sana. Keputusan yang diambil War X-Snake memberikan keuntungan untuk Eugeo. Sebab setelah itu inti Eugeo retak, bahkan hampir pecah. Itu bukan disebabkan oleh pertarungan dengan War X-Snake, tapi itu karena Eugeo memaksakan memperkuat semua akarnya secara serentak. Eugeo bernapas lega, dia nggak mati, tapi dia juga sangat kesal karena dia terlalu lemah di hadapan War X-Snake yang memiliki level yang sama dengannya. Eugeo juga yakin War X-Snake pasti akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi setelah mendapatkan cabang miliknya. Memikirkan itu membuat Eugeo nggak yakin dirinya akan selamat jika itu terjadi. Karena untuk menjadi kuat dalam waktu singkat, itu sangat sulit bagi Eugeo. Apalagi Eugeo nggak bisa berburu, dia hanya bisa mengandalkan sinar matahari untuk mendapatkan poin evolusi. Namun gak lama notifikasi muncul memberikan angin segar untuk Eugeo. Notifikasi itu mengatakan, level Anda bisa di-upgrade ke rank selanjutnya dengan 10 poin evolusi. Apa Anda ingin berevolusi? Gak ingin kembali mengalami situasi seperti tadi, Eugeo langsung memilih untuk berevolusi. Ketika proses evolusi dimulai, tubuh pohon Eugeo mengeluarkan cahaya berwarna kehijauan sampai menyelimuti area di sana. Dalam proses evolusi, daun pohon yang sebelumnya dipotong War X-Snake tumbuh kembali secara instan, begitu pula cabangnya. Sementara itu, Redpox dan ke-8 Peregian Falcon yang gak jauh dari Eugeo hanya berdiam diri memperhatikan semua proses itu. Gak berselang lama, pada akhirnya proses evolusi pun akhirnya selesai. Kini tubuh pohon Eugeo menjadi bertambah besar dan penampilannya terlihat sangat kokoh. Levelnya pun naik ke rank Extraordinary First Order. Setelah menggunakan 10 poin untuk berevolusi, poin evolusi Eugeo masih tersisa banyak, yaitu 51 poin. Dan siapa sangka, cahaya dari proses Eugeo berevolusi tadi itu berdampak kepada Redpox dan ke-8 Peregian Falcon, di mana Redpox naik 3 level sekaligus, naik ke stage 7. Dengan naik levelnya, penampilan Redpox berubah menjadi terlihat sangar dengan adanya bulu punggung merah api yang membara. Sedangkan ketiga Peregian Falcon hanya naik 2 level saja, ke stage 5 dan penampilannya hanya berubah sedikit. Mereka ikut berevolusi juga ya? Apa itu artinya setiap aku berevolusi itu akan berefek kepada mereka? Ucap Eugeo sambil memperhatikan Redpox dan 8 Peregian Falcon. Teringat War X-Snake, Eugeo langsung memberikan perintah kepada ke-8 Peregian Falcon pergi untuk melacak keberadaannya. Mendengar perintah Eugeo, mereka langsung melesat pergi dengan kecepatan seperti sebuah peluru. Eugeo terdiam terpana melihat kecepatan Peregian Falcon. Lalu terlintas di pikirannya, jika mereka bertemu musuh sekuat Golden Eagle dengan kecepatan itu, Eugeo yakin mereka bisa menembusnya. Gak lama mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang meminta pertolongan. Eugeo memfokuskan matanya ke arah suara itu berasal. Di sana Eugeo melihat 2 orang cewek sedang berlari sekuat tenaga. Hah? Kenapa gadis itu lagi? Kenapa mereka berlari seperti itu? Ucap Eugeo kaget. Ternyata di belakang He Xiao bersaudari yang sedang berlari itu, ada banyak bis berbagai jenis mengikuti mereka. Kenapa mereka mengejar kita? Ucap Xiaoling heran sambil berlari ketakutan setengah mati. Sebenarnya di sini ada kesalahpahaman dari mereka berdua. Jadi di saat itu, secara kebetulan mereka berdua berjalan di jalan yang sama yang akan dilalui para bis yang terpancing oleh kekuatan Eugeo. Ketika berpapasan itulah mereka mengira para bis itu mengejarnya. Melihat para bis itu, Eugeo keheranan. Tapi 1 detik kemudian dia menyadarinya. Bagi para bis, dirinya itu bagaikan sebuah pil yang sangat berharga. Tapi bukan berarti kalian bisa memakanku dengan mudah, kata Eugeo sambil mengeluarkan hawa niat membunuh yang sangat pekat. Merasakan aura yang kuat dan begitu pekat, para bis itu langsung menghentikan langkah mereka. Namun itu nggak berpengaruh kepada bis babi hutan. Ia terus bergerak tanpa mengurangi kecepatannya di belakang mereka berdua.
Melihat mereka berdua dalam bahaya, Red Fox bergerak menyerang bis babi itu sampai dia terkapar di tanah gak bergerak lagi. Red Fox mau menyelamatkan mereka berdua itu mungkin karena sebelumnya dia melihat mereka berdua mendatangi dan berdoa di depan Eugeo. Melihat salah satu dari mereka ditumbangkan, beberapa bis sangat marah, jadinya mereka maju berniat akan menyerang Red Fox. Namun sebelum itu terjadi, ke-8 Peregrine Falcon yang sudah kembali memberikan serangan kejutan. Walaupun ukuran mereka jauh lebih besar, ke-8 Peregrine Falcon bisa memukul mundur para bis itu. Kemungkinan level ke-8 Peregrine Falcon lebih tinggi dari para bis itu. Dan lagi, pergerakan Peregrine Falcon sangatlah cepat, membuat para bis gak berani maju lagi. Namun Eugeo nggak membiarkan mereka bertempur karena Eugeo berencana akan turun tangan. Jadinya Eugeo meminta Peregrine Falcon dan Red Fox mundur. Sambil mengeluarkan semua akarnya dari dalam tanah, Eugeo bilang, "Akan kukasih paham para bajingan itu kalau yang sedang mereka hadapi adalah monster yang sesungguhnya." Sementara itu, He Xiao bersaudari yang merasakan tekanan aura dari Eugeo yang sangat mengerikan, sangat ketakutan sampai mereka terjatuh pingsan. Sambil menatap tajam para bis itu, Eugeo kembali bilang, "Kalian semua maju serang aku dengan kekuatan penuh." Mendengar perkataan Eugeo, para bis itu sangat marah. Sontak mereka serentak bergerak maju menerjang ke depan. Sebagai bis yang memiliki pergerakan yang cepat, bis Cheetah lebih dulu sampai di hadapan Eugeo. Di saat bis Cheetah melompat akan menyerang Eugeo, serangan Eugeo lebih dulu menghantam kepalanya sampai hancur berkeping-keping. Dengan tatapan yang dingin, Eugeo bilang, "Akan kuubah kalian semua menjadi poin evolusiku." Karena perbedaan level cukup tinggi, para bis yang berada di barisan depan dengan sangat mudah dibantai Eugeo. Tapi siapa sangka ada salah satu bis yang berhasil menahan serangan kuat dari Eugeo. Walaupun pijakannya hancur, dia masih tetap berdiri sangat kokoh. Bis itu adalah bis bison. Seperti yang kita tahu, bison merupakan salah satu binatang terkuat di alam liar. Melihat itu, Eugeo pun cukup terkejut karena itu merupakan serangan terkuatnya. Jadi Eugeo pun merubah rencananya. Dia tidak akan membunuh semuanya. Dia berencana menangkap beberapa bis kuat untuk ditundukkan. Bis bison yang sudah menunjukkan kekuatannya langsung Eugeo tangkap dengan dililit oleh akarnya. Dan beberapa bis lainnya juga setelah Eugeo melihat level dan kekuatan mereka dari Windows 100. Sedangkan para bis lainnya langsung dibantai tanpa ampun untuk memperoleh poin evolusi. Singkat cerita, setelah melakukan pembantaian dan memilih beberapa bis yang kuat, Eugeo malah kebingungan memilih keputusan antara melepas atau membunuh He Xiao bersaudari. Soalnya jika membiarkan mereka pergi, pasti mereka akan membeberkan tentang Eugeo ke orang-orang di desa. Dan kalau membunuhnya, ketika warga desa menyadari mereka hilang, pastinya warga desa akan meminta bantuan dari pihak militer untuk mencarinya. Memikirkan itu membuat Eugeo pusing 7 keliling. Namun gak berselang lama, Eugeo pun terpikirkan sesuatu, sebuah rencana yang memiliki persentase keberhasilan cukup tinggi. Beberapa saat kemudian, ketika He Xiao bersaudari tersadar dari pingsannya, dia terkejut melihat Eugeo ada di hadapan mereka. Eugeo buru-buru menulis di tanah dengan akarnya yang mengatakan dia itu ayah mereka. Melihat itu, sontak mereka merespon dengan ekspresi yang datar, seolah-olah berkata, "Yang bener aja, masa ini pohon ngaku-ngaku jadi ayah kami?" Sikap yang ditunjukkan mereka membuat Eugeo panik dan berkeringat dingin. Dalam hati Eugeo bilang, "Tolong percayalah padaku, kalau ayahmu sekarang menjadi pohon willow." Seandainya cara ini gagal, dengan berat hati Eugeo berencana akan membunuh mereka. Untuk membuktikan perkataan Eugeo, Xiaoling bertanya, apa rahasia terbesar yang dimilikinya. Eugeo pun langsung melihat Windows status dari Xiaoling. Di sana tertulis Ernio. Eugeo pun langsung menulisnya di tanah. Sontak Xiaoling teriak dengan wajah memerah. Dia malu karena nama itu adalah nama pria yang sangat disukainya. Akhirnya Xiaoling percaya kepada Eugeo karena hanya ayahnya yang mengetahui soal Ernio. Lalu tiba-tiba saja di kepala Eugeo terlintas kilas balik soal ayah mereka yang mengucapkan pesan terakhir kepada Xiaoqing, yang meminta Xiaoqing untuk menjaga kakek dan adiknya. Kejadian itu mungkin dikarenakan ayah mereka dikubur di bawah pohon willow atau Eugeo, dan kemungkinan roh ayah mereka menyatu dengan Eugeo. Sambil memegang kepala Xiaoqing, Eugeo meminta maaf karena telah meninggalkan semua beban kepada Xiaoqing. Mendengar itu, air mata Xiaoqing mengalir deras. Teringat kehidupan yang begitu berat setelah ditinggal ayahnya dan juga kerinduan kepada sang ayah.
Setelah itu, Xiaoqing bercerita kepada Yujiu, sejak berubahnya udara secara misterius 2 bulan yang lalu, makhluk hidup di seluruh dunia berevolusi, sehingga banyak kekacauan yang terjadi. Menurut para ahli yang meneliti fenomena ini, di bagian timur disebut energi spiritual, sedangkan di bagian barat menyebutnya sihir. Mendengarkan itu, Yujiu gak menyangka perubahan ini juga terjadi di seluruh dunia, karena sebelumnya ia mengira fenomena ini hanya terjadi di hutan ini saja. Aku pikir berita yang selalu kudengar itu hanya kebohongan belaka, tapi dengan kejadian ini, sekarang aku mempercayainya, ucap Xiaoqing sambil tersenyum bahagia. Beberapa saat kemudian, terlihat Xiaoling sedang mencoba memberi makan kepada serigala badai yang dikurung karena masih memberontak. Sebagai bis liar, tentu mereka nggak bersahabat, nggak menerima makanan itu. Namun ketika Red Fox muncul di belakang Xiaoling dengan tatapan yang mengerikan, seketika nyali mereka langsung menciut ketakutan dan akhirnya mau menerima makanan yang diberikan Xiaoling. Sedangkan bis bison yang sadar gak bakalan menang dari Yujiu gak melakukan perlawanan lagi. Dia memilih bersahabat dengan Xiaoqing dan tidur bersamanya. Berbeda dengan bis Bango Putih, Kerak Emas, dan Musang Madu, mereka diikat menggunakan cabang karena mereka terus memberontak. Oke, part pertamanya kita cukupkan di sini dulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan untuk yang udah subscribe, mohon bantuannya ya, di-share dan di-like sebanyak-banyaknya supaya admin bisa lebih semangat lagi. Oke, terima kasih.